Shalom manusia Allah yang perkasa. Haleluya. Diberkati Tuhan, amin. Amin. Saya mau menyapa jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan ibadah online ini. Tuhan Yesus senantiasa ada di dalam kita, amin. Teruslah bersukacita di dalam Tuhan, karena Tuhanlah sumber kekuatan kita. Haleluya. Di pagi yang indah ini, di hari Minggu yang indah ini, mari kita persiapkan hati kita hanya untuk Tuhan. Kita mau memuji nama Tuhan, kita mau menyembah nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari sejenak ambil saat teduh. Haleluya. Teduhkan hatimu. Renungkanlah kasih Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Kita bisa hidup sampai hari ini. Terima kasih. Sungguh hanya karena Tuhan yang telah menopang. Ya Bapakku, Bukan karena kekuatan kita, untuk bukan karena usaha kita, kebaikan-Mu. semata-mata hanya karena kasih karunia Tuhan. Haleluya. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Segala pujian, syukur berikanlah yang terbaik bagimu. untuk Tuhan. Persembahkanlah yang Terima terbaik kasih ya Allah. untuk Allah-Mu yang hidup. Terima kasih Bapak. Engkau yang memberkati ibadah pagi hari ini Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang menjamah setiap jemaat Amin. dimanapun mereka berada. Mereka yang sedang menyaksikan ibadah online ini. Terima kasih. Roh-Mu bekerja bagi setiap mereka. Amin. Kami naikkan pujian kami, penyembahan kami, Ya Allah yang baik. hanya untuk menyenangkan nama-Mu Tuhan Yesus. Amin. Engkau yang memberkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman. Amin. Sehingga kami semua dikuasai oleh Roh-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Engkau yang memberkati ibadah online dimanapun yang sedang diselenggarakan. Ya Tuhan Yesus. Roh-Mu bersama-sama dengan kami Tuhan. Amin. Pujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang berkata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja. Nama-Mu besar termulia. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana,
Yesus. Alam semesta, terima kasih Tuhan. Haleluya. Alam semesta melukiskan Kebesaran Tuhan, kebesaran Amin. Tuhan. Bumi dan surga Bumi dan surga menyanyikan Tuhan. menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Serukan Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. layak Engkau Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak disembah Yesus, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Allah yang hebat, yang hidup, penguasa hidupku, Mari agungkan, tak tertandingi, Allah yang hidup. dipermuliakan. Sungguh nama-Mu hebat, diagungkan selama-lamanya. Terima Melindungi kami dalam kasih anugerah-Mu. Kami sembah nama-Mu, Penguasa hidup kami, pemilik hidup Engkau ditinggikan selama-lamanya, Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Pernah Bapa. berhenti kasih setiamu Tuhan.
kasih ya Allahku. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segalanya. Tak pernah berakhir, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segalanya. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik Tuhan. Kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta Tuhan. Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidup kami Di Tuhan. dalam hidupku, Haleluya. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Kau yang ku perlu. Engkau yang ku perlu, Haleluya. lebih Dari segalanya kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya, tak pernah berakhir kasih setia. Terima kasih Tuhan, selalu nyata Tuhan, selalu nyata bagi kami Tuhan. Haleluya. Berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya, Yesusku, Kau segalanya, Yesusku, Kau segalanya. haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus sungguh ajaib. Amin. Mari persiapkan hatimu Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan menerima firman Tuhan. Kita akan menikmati firman Tuhan. Kita siap diberkati oleh firman
Engkau sediakan yang terbaik buat kami melalui firman. Terima kasih. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Takkan seluruh pengabdianku bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami begitu, sungguh indah. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh mulia Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, amin, dan Kau dekat. Terima kasih Tuhan. Seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga Tuhan, dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh
Haleluya. Sebelum kita memasuki firman Tuhan pada saat pagi ini, mari bersama-sama kita mendeklarasikan iman kita. Anda yang di rumah dan saudara-saudara yang ada bersama-sama dengan saya, boleh mengulangi kembali apa yang saya ucapkan. Kita mengangkat tangan kanan kita. Saya percaya dan mengakui. Saya percaya dan mengakui. Alkitab adalah firman Tuhan yang benar sepenuhnya. Alkitab adalah firman Tuhan yang benar sepenuhnya. Apa yang Alkitab katakan, siapa saya di dalam Kristus, Apa yang Alkitab katakan, siapa saya di dalam Kristus, demikianlah saya. demikianlah saya. Alkitab berkata, Alkitab berkata, saya adalah ciptaan baru. saya adalah ciptaan baru. Sungguh saya adalah ciptaan baru. Sungguh saya adalah ciptaan baru. Alkitab berkata, Alkitab berkata, saya adalah anak Allah. saya adalah anak Allah. Sungguh saya adalah anak Allah. Sungguh saya adalah anak Allah. Alkitab berkata, Alkitab berkata, segala perkara dapat kulakukan di dalam Kristus. segala perkara dapat kulakukan di dalam Kristus. Demikianlah saya. Demikianlah saya. Apa yang Alkitab katakan milikku Apa yang Alkitab katakan milikku adalah milikku. adalah milikku. Alkitab berkata, Alkitab berkata, saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Sungguh saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Sungguh saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, Allah Roh Kudus, seluruh pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, supaya olehnya setiap kami makin didewasakan, makin menjadi serupa seperti-Mu, hingga akhirnya hanya nama-Mu lah yang dipuji dan dipermuliakan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu dengan segenap hati. Amin. Shalom manusia Allah yang perkasa. Senang bisa menyapa Anda kembali dalam keadaan yang sangat sehat, dalam keadaan yang sangat baik, oleh karena kasih karunia Tuhan bersama-sama dengan kita senantiasa. Baik sahabat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Satu waktu ada seorang gadis sederhana menuliskan sebuah puisi berdasarkan pengalaman pribadinya dalam perjalanan panjangnya bersama dengan Tuhan. Margaret Fishback, demikian nama gadis itu, menggoreskan penanya, menuliskan kata demi kata, kalimat demi kalimat dalam puisi yang diberi judul Footprints atau jejak-jejak kaki. Dalam bahasa yang telah diterjemahkan, maka goresan penanya dalam setiap kata dan baris kalimat itu berbunyi seperti demikian. Suatu malam aku bermimpi. Aku berjalan di tepi pantai dengan Tuhan. Di bentangan langit gelap, tampak kilasan-kilasan adegan hidupku. Di tiap adegan, aku melihat dua pasang jejak kaki di pasir. Satu pasang jejak kakiku, yang lain jejak kaki Tuhan. Ketika adegan terakhir terlintas di depanku, aku menengok kembali pada jejak kaki di pasir itu. Di situ hanya ada satu pasang jejak saja. Aku mengingat kembali bahwa itu adalah bagian yang tersulit dan paling menyedihkan dalam hidupku. Hal ini mengganggu perasaanku. Maka aku bertanya kepada Tuhan tentang keherananku itu. Tuhan,
Engkau berkata, ketika aku berketetapan mengikuti engkau, engkau akan berjalan dan berbicara dengan aku sepanjang jalan. Namun ternyata pada masa yang paling sulit dalam hidupku, hanya ada satu pasang jejak. Aku tidak mengerti mengapa justru pada saat aku membutuhkan engkau, engkau meninggalkan aku. Tuhan berbisik, anakku yang kukasihi, aku mencintai kamu dan tak akan meninggalkan kamu pada saat sulit dan penuh bahaya sekalipun. Ketika kamu melihat hanya ada satu pasang jejak, itu adalah ketika aku menggendong kamu. Kemudian beberapa tahun setelah penulisan puisi ini menjadi terkenal di seluruh dunia oleh karena isinya yang dianggap telah begitu memberkati banyak orang. Saya sendiri kemudian ketika membaca puisi ini menggarisbawahi bagian kalimat akhir dari apa yang dituliskan dalam puisi ini. Dan kemudian meminjam kalimat akhir itu untuk saya jadikan renungan khotbah pada saat pagi hari ini. Ketika Tuhan menggendong kita. Namun bukan untuk mengajak saudara membahas ulang tentang puisi itu. Saya meminjamnya untuk mengajak semua kita berpikir ulang, merenung ulang. Sudahkah kita sungguh-sungguh memahami kalimat sangat sederhana ini? Ketika Tuhan menggendong kita, supaya ketika kita membaca atau mengucapkan kalimat ini, tak seorang pun dari kita kehilangan isi dan maknanya yang terdalam. Untuk itu mari kita membuka kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Nabi Yesaya pasalnya yang ke-46 ayat 3 dan 4. Yesaya 46 ayat 3 dan 4. Saya akan membacakannya, saudara simak dengan baik-baik. Ayat 3, Yesaya 46. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel. Hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan. Hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Coba perhatikan bagian kalimat akhir dari Yesaya 46 ayat 4 ini. Aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Kebenaran hebat yang dikatakan oleh Allah melalui Nabi Yesaya kemudian untuk diberikan kepada seluruh umat Allah. Pada waktu itu terdengar begitu luar biasa. Sebuah janji yang berisi kepastian
bahwa Allah tidak pernah sekali-kali meninggalkan kita umatnya. Bahwa Allah tidak pernah sekali-kali melupakan kita umatnya, tidak pernah. Namun yang menjadi persoalan, yang menjadi kebenaran ini menjadi sesuatu yang menarik dalam tanda kutip, atau yang menjadikan kebenaran ini sangat harus diperhatikan adalah bahwa ternyata kebenaran hebat yang dikatakan oleh Allah kepada Yesaya di dalam Yesaya pasalnya yang ke-46 ayat 3 dan ayat 4 ini, pada kenyataannya ternyata telah dikumandangkan kepada sisa Israel yang berada dalam pembuangan 70 tahun di tanah Babel. Jadi kebenaran Allah ini diberitahukan kepada umat, sebuah kepastian Allah melindungi, Allah memelihara. Tapi kenyataannya umat Allah pada waktu itu tertawan di Babel untuk masa 70 tahun. Tentu ini bukan hal atau bukan jangka waktu yang sangat singkat, 70 tahun saudaraku. Dengan status resmi sebagai tawanan perang kerajaan Babel. Sampai di sini, kalau kita tidak memahami, rasanya ada kesulitan yang luar biasa untuk menyambung atau untuk menghubungkan antara jaminan hebat Tuhan dalam janjinya kepada umat Israel dan kenyataan yang terjadi dalam kehidupan umat Allah pada waktu itu. Kita kehilangan kata-kata untuk menguraikan secara jelas apa yang terjadi antara janji hebat itu dengan kenyataan hidup yang begitu sangat menyedihkan. Dengan kenyataan hidup yang penuh dengan kepahitan yang dialami oleh Israel. Sebab kalau berdasarkan janji itu harusnya Israel tidak mungkin tertawan. Benar? Kalau berdasarkan janji itu harusnya Israel baik-baik saja. Kalau saya meminjam kebenaran ini untuk kemudian kita pakai menjadi sebuah bahan perenungan bagi setiap kehidupan kita orang percaya saat ini. Jujur saja, bukankah kerap kali keadaan yang sama pun terjadi dalam kehidupan banyak anak-anak Tuhan? Betapa pastinya Tuhan berjanji dalam pemeliharaannya. Namun betapa banyaknya orang percaya yang dalam kehidupan ini pun masih seringkali jatuh bangun dari masalah yang satu ke masalah yang lain, dari penderitaan yang satu ke penderitaan yang lain. Saya tidak hendak mengatakan atau mengajarkan bahwa kekristenan adalah hidup yang tidak akan mengalami masalah, akan selalu baik-baik saja, akan terbebas dari sakit penyakit. Saya tidak hendak mengajarkan hal seperti itu. Namun sebuah kepastian yang tidak bisa dibantah. Ketika kita memang berkehidupan di dunia ini dan tidak bisa menghindari apa yang barusan saya katakan, permasalahan, penderitaan, situasi buruk. Bukankah ada sebuah janji yang memberikan kepastian kepada kita? Ketika Allah bersama dengan kita, di dalam kita, maka ketika kita melewati situasi-situasi itu, tentu kita pasti bisa melewatinya dengan baik. Bukan kemudian jatuh dan tak bangkit-bangkit lagi seperti yang dialami oleh Israel. Untuk itu saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melihat apa yang terjadi dalam kehidupan umat Allah lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca barusan, harusnya kita belajar satu hal yang penting dalam perjalanan iman kita. Apa itu? Yang pertama,
bahwa penggenapan firman Allah bagi kita tidak pernah berjalan secara otomatis. Saya ulangi sekali lagi. Bahwa ternyata penggenapan firman Allah bagi kita, maksudnya firman itu yang telah dijanjikan Allah bisa terjadi dalam kehidupan kita. Ternyata apa yang dikatakan atau dijanjikan Allah itu kepada kita tidak pernah berjalan secara otomatis. Begini loh saudara. Banyak orang berpikir bahwa ketika Tuhan sudah berjanji lewat firman-Nya dan kita sebagai umat-Nya yang menerima firman itu dengan serta-merta atau dengan otomatis apa yang dijanjikan itu asal kita ini adalah umat Tuhan pasti terjadi. Banyak orang berpikir seperti itu, tapi kenyataannya tidak begitu. Kenyataannya tidak begitu. Sebab ketika kita berbicara tentang sebuah janji, pemberi janji, maka tentu ada penerima janji. Masing-masing kita terikat dengan tanggung jawab masing-masing atau kewajiban yang harus dipenuhi dalam sebuah perjanjian. Untuk itu Allah ketika Dia berjanji lewat firman-Nya menyertai, melindungi, memelihara kita umat-Nya. Allah berkewajiban untuk memenuhi itu. Asal, nah ini asalnya ini yang gak boleh lupa nih. Asal kita umatnya pun memenuhi kewajiban kita dalam perjanjian itu. Apa kewajiban kita? Mempercayai Allah yang berjanji. Nah itu dia. Mempercayai Allah yang berjanji. Kalau kita sebagai penerima janji tidak mempercayai Allah yang berjanji dan apa yang dijanjikan Allah bagi kita, kemudian berharap janji itu tergenapi terjadi dalam hidup kita, maka tentu itu tidak akan pernah terjadi dalam hidup kita. Contoh yang barusan kita baca dalam kisah umat Israel dalam pembuangan 70 tahun di Babel. Bukankah itu terjadi oleh karena mereka meragukan Allah yang berjanji dan meragukan janji pemeliharaan itu sendiri? Bukan karena Tuhan melupakan tanggung jawabnya. Bukan karena Tuhan melupakan Israel yang dikasihinya. Bukan. Tapi bagaimanakah mungkin dalam perjanjian itu ketika sudah tertera peraturannya, salah satu pihak dalam hal ini adalah manusia sebagai umat Allah mencederai apa yang seharusnya dia lakukan atau melakukan kesalahan terhadap kewajibannya, tanggung jawabnya, maka tentu janji itu tidak bisa terlaksana dengan baik dalam kehidupan orang percaya. Sehingga 70 tahun pembuangan di Babel sama sekali tidak memberikan sebuah kesaksian betapa tak berdayanya Tuhan melindungi umatnya, sama sekali tidak. Tapi justru harusnya memberikan kepada kita sebuah laporan, sebuah keterangan betapa kita sebagai umat Allah tidak memenuhi apa yang seharusnya kita penuhi sebagai penerima janji itu. Ketika kita tidak mempercayai Allah sebagai pribadi yang berjanji dan mempercayai perkataan firman-Nya yang Dia janjikan kepada kita. Untuk itu saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, dalam poin pertama ini saya ingin menggarisbawahi sebuah kebenaran penting. Kalau tadi saya sudah membacakan puisi jejak-jejak kaki, di mana bagian terakhirnya memberitahukan betapa pastinya Tuhan melindungi dan memelihara kita. Tahukah kita
Kalau dalam bahasa sederhana, kekristenan atau Alkitab, kita mengenal gaya hidup seperti ini. Di poin pertama yang saya sudah jelaskan barusan, bahwasanya kita memang berbeda. Orang percaya sangat berbeda dalam menjalani hidup ini. Apa yang membuat kita beda? Karena kita dalam hidup ini menjalankan bukan berdasarkan apa yang kita lihat, namun berdasarkan apa yang kita percaya. Itulah yang disebutkan dengan kehidupan iman. Sebagaimana yang dilakukan atau yang telah dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 7. Dengan jelas dia berkata, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kebenaran Alkitab berkali-kali dari awal sampai akhir berisi sebuah pernyataan dari Allah yang berjanji. Dan perintah kepada umat manusia yang mempercayai Allah sebagai penerima janji itu, supaya kedua-duanya boleh menjadi bersatu dalam keharmonisan yang berjanji dengan penerima janji itu, bahwa Allah menghendaki kita untuk hidup berdasarkan iman. Bacalah Alkitabmu. Di sana tertulis dengan sangat jelas ketika Allah berkata, orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Ibrani 10 ayat 38. Kemudian satu pasal setelah Ibrani 10, Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ya harus percaya, mesti percaya bahwa Allah ada, bahwa Allah itu ada. Dan bahwa Allah memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Memang orang percaya dalam menjalani hidup ini kita memang memiliki aturan yang berbeda dengan orang dunia atau orang yang tidak mengenal Allah. Bedanya saya sudah katakan tadi. Dengan sederhana saja, kita tidak hidup berdasarkan apa yang kita lihat dalam menjalani hidup ini. Kita harus menjalaninya berdasarkan apa yang kita percayai. Bukan apa yang kita lihat. Apa yang kita percayai harus firman, harus Allah. Itu yang harus kita percayai. Kalau kemudian orang berkata, wah kalau begitu nggak masuk logika dong Bu. Sebab bagaimana mungkin ketika kita menjalani hidup hanya berdasarkan yang kita percaya, bukan berdasarkan apa yang kita lihat. Kan pikiran kita mengajarkan atau bekerja berdasarkan hubungan sebab akibat. Dan ketika berdasarkan hubungan sebab akibat, maka apa yang kita lihat, kemudian kita pikir, kemudian kita bertindak, memberikan sebuah keputusan berikutnya. Tapi Alkitab mengajar berbeda. Itulah sebabnya mengapakah iman sekalipun terlihat begitu mudah percaya. Banyak orang fasih mengatakannya. Tapi dalam perjalanan waktu ternyata tak semudah yang dikatakan banyak orang. Banyak orang percaya dalam hal ini mengalami kegagalan. Lebih kasihan lagi ketika orang berkata, gak bisa hidup dengan iman, berdasarkan iman. Sebab kalau begitu kita tidak lagi menggunakan logika kita. Siapa bilang tidak menggunakan logika? Saudara tahu gak? Hidup berdasarkan iman itu adalah hidup yang memakai logika secara luar biasa. Kok ibu bisa mengatakan seperti itu? Jelas. Sebab sadarkah kita, logika ini adalah merupakan pemberian Allah kepada kita. Tentu Sang Pencipta menghendaki kita menggunakan logika semaksimal mungkin.
secerdas mungkin. Hanya saja sebagai pemberian Allah, logika kita terbatas. Sementara Allah sendiri sumber kecerdasan itu, dia sangat tak terbatas dalam segala hal, termasuk dalam pengetahuan masa lalu maupun masa depan, sangat tak terbatas. Jadi ketika kita menggunakan logika kita secerdas mungkin, harusnya kita kembali atau kita menemukan sebuah kebenaran bahwa bergabung dengan firman yang adalah pribadi sumber kehidupan itu, kecerdasan itu, atau bergabung dengan firman yang adalah pribadi Allah itu sendiri adalah merupakan hal yang sangat cerdas dari sebuah pilihan hidup manusia. Menutup kebenaran ini, saya memberikan contoh tentang terbatasnya logika manusia. Dan betapa pemilihan logika yang tidak berdasarkan kebenaran firman menjadi suatu pilihan yang fatal dalam hidup manusia. Kisah kejatuhan manusia di Taman Eden yang dicatat dalam Kejadian pasal 3 tidak pernah lupa. Tidak pernah kita lupakan. Bagaimana ketika ular kemudian berbicara kepada Hawa supaya dia mengambil buah pohon pengetahuan baik dan jahat yang dilarang Tuhan. Sebab Tuhan bilang kalau kamu makan kamu pasti mati. Namun kemudian iblis berusaha mempengaruhi, merayu dan membujuk Hawa. Iblis berkata kepada Hawa bahwa kamu sekali-sekali tidak akan mati kalau kamu makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Tapi kamu justru akan tahu seperti Allah. Tahu yang baik dan tahu mana yang jahat. Kemudian Hawa menggunakan logika berpikirnya. Saya pikir dia pasti menghitung untung rugi. Apakah harus mengikuti perintah Tuhan ataukah mengikuti perintah iblis? Manakah yang harus dia percaya? Pasti pertimbangan logika muncul pada waktu itu. Dan lihatlah, hasil pertimbangan logika yang terbatas itu memberikan sebuah keputusan. Menolak untuk mempercayai apa yang dikatakan Allah. Dan menerima dan menuruti apa yang dikatakan oleh iblis. Dan hasilnya Anda dan saya sama-sama tahu. Sesuatu yang sangat fatal bagi manusia dan seluruh generasi keturunannya. Termasuk yang kita juga rasakan. Dan ketika mereka menyesal, semuanya terlambat. Bisakah kita menjadikan pengalaman peristiwa Taman Eden untuk terus menolong kita dalam melewati hari-hari hidup kita? Allah sumber kecerdasan itu tahu apa yang terbaik bagi kita. Ketika kita yang tak terbatas ini seringkali tak mengerti mana yang terbaik bagi kita. Tapi sang sumber kecerdasan itu telah memberikan firman-Nya sebagai sebuah panduan supaya Anda dan saya yang percaya kepadanya mengikuti arahan firman-Nya. Sehingga tak seorang pun dari kita yang kedapatan gagal, yang kedapatan kalah, yang kedapatan hancur dalam menjalani hidup ini. Itulah sebabnya Alkitab di dalam Amsal pasalnya yang ketiga ayat 5 dengan sangat jelas berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu
Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kita hidup bukan karena melihat. Sebagai orang yang mempercayai Allah, Dia hanya meninggalkan pesan kepada Anda dan kepada saya. Bahwa perjalanan hidup kita ini hanyalah berdasarkan apa yang kita percayai. Sumber kecerdasan itu. Tak ada yang bertentangan antara firman atau antara iman dan logika manusia. Tetapi hanya ada sebuah catatan yang saya mau beritahukan supaya kita memahami bersama-sama sebelum saya menutup kebenaran firman Tuhan ini. Bahwasanya logika kita yang terbatas ini terlalu tidak bisa sanggup untuk memahami pemikiran Allah yang begitu luar biasa dalam kemahatauan. Bukan bertentangan, belum bisa. Akan bisa kalau kita terus menerus membangun diri menerima firman-Nya. Akan bisa menjadi cerdas. Ketika kita terus menerus menerima firman-Nya, membangun hidup kepadanya. Ada banyak hal yang orang tidak bisa pahami. Ada banyak kali ketika orang tidak bisa memutuskan sebuah masalah yang rumit. Ketika kita bergabung dengan kebenaran firman, kecerdasan tiada batas itu. Orang-orang yang mempercayai Allah akan bisa melihat dengan sangat jelas bagaimanakah harus memberikan solusi di tengah situasi yang tertutup, tak memiliki solusi apapun. Lihatlah Yusuf. Dalam menafsirkan atau memberikan tafsiran kepada mimpi Firaun. Tak ada seorang bijak pun yang sanggup. Tapi Yusuf membiasakan diri berjalan bersama firman. Sumber kecerdasan tak terbatas itu. Dan ketika dia berjumpa dengan Firaun, dia tidak memiliki kesulitan untuk memberitahukan tentang apa arti mimpi itu. Yang membuat namanya besar di seluruh Mesir. Demikian juga dengan Daniel. Demikian juga dengan nama-nama yang lain. Dan demikian juga akan terjadi dalam kehidupan Anda dan kehidupan saya. Sebab Alkitab, firman Tuhan, Allah tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Oleh karena itu, teruslah bergabung dengan firman Tuhan. Ikuti Dia. Jangan berbeda. Penuhi tanggung jawab kita. Penuhi kewajiban kita sebagai penerima janji itu. Maka ujungnya kita pasti akan menemukan pemeliharaan Tuhan tidak pernah lekang di setiap musim hidup kita. Tuhan menyertai, memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Bawa kami terus untuk mengenal-Mu. Dan mengambil keputusan dalam hidup kami. Hanya Engkau satu-satunya. Sumber kecerdasan dalam hidup kami Tuhan. Kita angkat pujian. Ajarku mengenal-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sungguh Engkaulah kebenaran kami satu-satunya. Bahwa kami lebih lagi merindukan berjalan bersama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak ada yang ku banggakan selain diri-Mu. Tak ada yang ku inginkan, hanyalah
banggakan. Tak ada yang ku banggakan selain dirimu. selain dirimu. Tak ada yang ku inginkan kuinginkan, kecuali Engkau Tuhan. hanyalah Engkau. Ajari aku mengenalmu, amin. bahwa aku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu, Ajari aku Tuhan. ajarku mengenalmu, Yesus, bawaku bahwa aku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. ajarku mengenalmu. Ajarku mengenalmu, Ajari aku mengenalmu, bawaku lebih bahwa aku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu, pribadimu yang aku rindukan. pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ya Tuhan Yesus, ajarku mengenalmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di antara seluruh keinginan kami, umat-Mu saat ini Tuhan, biarlah tak ada yang lebih besar, tidak ada keinginan yang lebih hebat selain daripada merindukan-Mu, menerima firman-Mu, bersedia terus-menerus dipenuhi oleh firman-Mu, sehingga kedahsyatan yang ada dalam hidup-Mu itu Tuhan, yang telah Engkau sediakan bagi kami, boleh sungguh-sungguh menyatu dengan kehidupan kami. Pada akhirnya Tuhan, kami tahu Engkaulah kebahagiaan sejati kami. Mengenal-Mu saja. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau memberkati seluruh umat-Mu yang membuka hati dan merindukan-Mu, bergabung dengan firman-Mu dimanapun mereka berada. Roh-Mu membawa setiap kami berjumpa dengan-Mu secara pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah kita semua. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom manusia Allah yang berkasa. Pastikan dirimu selalu melekat dengan Tuhan. Maka saudara akan menerima segala perlindungan daripadanya. Mari kita mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini menjelang siang. Saudaraku dikasih Tuhan, kita menerima berkat dari Tuhan. Mari kita angkat pujian bumi penuh kemuliaan-Nya. Haleluya. Bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya,
bumi penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan, saya penuh kemuliaan-Nya. Yes, glory, glory. Amin. Saya penuh kemuliaan-Nya. Saya penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan, sucilah Tuhan. Sucilah Tuhan, sucilah Tuhan. Sucilah Tuhan. Turunlah segala berkat anugerah dari Bapa kita di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus terus menyertai kita pagi menjelang siang ini sampai selama-lamanya. Sungguh diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaan usaha buat tanganmu, diberkati studimu, diberkati seluruh hidupmu, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Saya nyatakan berkat ini sah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, tetap menjaga suasana rohani, tetap on dengan Tuhan. Sampai berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.